Shalom, selamat pagi. Hari ini, Rabu 17 September 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, Ulangan 24 ayat 10-15 dilanjutkan ayat 17-22. Dan yang kedua, Bilangan 21 ayat 21-35. Ayat nats terdapat pada yang pertama, Yeremia pasal 20 ayat 9 berbunyi, Yeremia berkata, apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Dan yang kedua, Kolose pasal 4 ayat 3-4 berbunyi, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya, sebagaimana seharusnya. Renungan berjudul, tak lekang oleh apapun. Untuk segala sesuatu di bumi ini ada masanya. Entah suka atau duka, sehat atau sakit, kaya atau miskin, akan berlalu ketika masanya berakhir. Meski manusia memiliki kesadaran ini, namun pada prakteknya seringkali respon kita terhadap sesuatu yang terjadi mengaburkan tujuan yang sebenarnya. Inilah yang dialami oleh Yeremia. Dalam pasal 20, Yeremia berhadapan dengan kenyataan yang sangat menyesakkan. Dalam tugas kenabiannya untuk menyampaikan perintah Tuhan, ia ditangkap oleh kepala bait Allah, dipukuli, bahkan dipasung dan dikurung. Kenabiannya ditentang oleh banyak orang, sehingga membuatnya begitu putus asa dan sempat berpikir untuk lari dari panggilan Tuhan. Namun firman Tuhan bagaikan api dalam tulang-tulangnya yang tidak dapat ia padamkan. Yeremia sadar bahwa ia tidak sanggup melarikan diri jika Tuhan sudah mengutusnya. Kesadaran ini juga dimiliki oleh Paulus. Paulus adalah rasul yang dipanggil Yesus secara pribadi untuk menjadi pelayannya. Namun itu tidak menjamin ia terbebas dari persoalan. Dalam suratnya kepada jemaat Kolose yang ditulis dari dalam penjara, ia meminta orang-orang percaya untuk mendukungnya dalam doa. Bukan untuk keselamatan dirinya sendiri, melainkan untuk pekerjaan Tuhan dalam pemberitaan kabar baik. Layaknya Yeremia dan Paulus, mungkin ada saat di mana kita merasa sudah melakukan apa yang Tuhan mau, yang benar, yang baik dan sesuai dengan kehendak-Nya. Namun hasilnya jauh dari kata sukses. Siapa yang tidak menjadi kecewa, marah atau bahkan menyalahkan keadaan? Sesungguhnya perasaan-perasaan ini menandakan bahwa keberadaan diri kita sangatlah terbatas. Maka bagian penting yang perlu kita ingat adalah menyadari bahwa semua yang kita lakukan bukan untuk kesuksesan yang kita inginkan, melainkan untuk tujuan Allah yang tidak dapat digagalkan oleh apapun. Tujuan Allah memanggil dan mengutus kita tidak akan lekang oleh besarnya tantangan atau pergumulan yang menghadang. Sehingga kemana kita dapat lari dan bersembunyi dari panggilannya? Tidak ada. Oleh sebab itu, setialah dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dengan tetap memandang kepadanya. Doa, seberat apapun pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, kiranya menguatkan kami untuk melakukan pekerjaan-Mu dalam dunia ini. Ditulis oleh Pendeta Nyoman Ayu Suryatininghati. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.